Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, jagalah terus hadirat Tuhan di hati kita selama kita duduk mendengar firman Allah. Kita mau kembali belajar tentang firman Allah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sedianya saya ingin langsung melanjutkan bahasan kita di khotbah saya yang terakhir pada ibadah yang ketiga, 2 minggu yang lalu. Kita sudah membahas dari nubuatan kitab Daniel pasal 7. Bahwa di muka bumi ini akan muncul sesuai dengan zaman, yaitu 4 penguasa. Kita sudah bahas tidak 3 penguasa sudah dinyatakan. Dan ketiganya muncul sebelum Masehi. Tetapi ada 1 penguasa yang sampai sekarang belum dinyatakan. Jadi sedianya saya ingin langsung membahas itu. Tetapi saya merasa sebelum itu kita lanjutkan 2 minggu mendatang, tetapi kita akan bahas terlebih dahulu pentingnya kita mempersiapkan diri menyambut masa itu. Kenapa? Karena kalau melihat apa yang terjadi dengan situasi zaman dan keadaan dunia ini, dimungkinkan generasi kita ini, khususnya kaum milenial, akan melihat dan menghadapi kegenapan dari penguasa yang keempat, yang kita tahu bahwa tokohnya tidak lain adalah Antikristus. Bagaimana kita mempersiapkan diri kalau masa itu tiba? Itu sebabnya saya mengangkat 1 tema untuk kita bahas sore ini adalah hubungan penyingkiran gereja. Yaitu saat di mana ketika si penguasa itu hadir di tengah bumi dan menguasai seluruh umat manusia dengan sistem dan caranya. Tetapi kita disingkirkan. Dan ini memiliki hubungan, memiliki korelasi dengan apa yang disebut tentang 3 hari raya Israel. Yang juga digenapi dan dialami oleh orang percaya, yaitu saudara dan saya. Untuk membahas ini, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang membawa Alkitab dan ingin belajar lebih dalam, membuka Ulangan 16 ayat yang ke-16 dan 17. Dan saya sudah menyiapkan ayatnya untuk memudahkan, untuk mempercepat. Ya. Jadi saya senang kalau ada di antara saudara yang suka belajar, lalu mempelajari dengan seksama. Karena ini adalah sesuatu dari penggenapan firman Allah. Demikian Ulangan 16 ayat 16 berkata, 3 kali setahun setiap orang laki-laki, tentu di sini yang dimaksud orang laki-laki Israel, di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Yakni, jadi dia harus datang menghadirat Tuhan kapan? Yang pertama perhatikan, pada hari raya roti tidak beragi. Yang kedua, pada hari raya 7 minggu. Dan yang ketiga, pada hari raya pondok daun. Lalu syaratnya apa? Dikatakan janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Jadi apa yang harus dibawa?
Lihat ayat yang ke-17. Di ayat 17 dikatakan, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu dari Tuhan Allahmu. Berbahagia saudara yang membaca, mendengar, dan setelah mendengar, mengerti, melakukan firman Allah. Semua bilang amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 hari raya yang harus dirayakan oleh setiap pria dewasa dari bangsa Israel. Caranya mereka harus beribadah kepada Tuhan. Dan ketiga hari raya itu antara lain, perhatikan, yang pertama hari raya roti tidak beragi. Mungkin bagi kalangan kita awam ya mendengar istilah hari raya roti tidak beragi. Itu tidak lain adalah berbicara tentang hari raya Paskah. Sebab secara tradisi bangsa Israel merayakan perayaan ini, di mana mereka harus, saudara, makan roti yang tidak beragi selama rentang waktu 7 hari perayaan hari raya Paskah itu. Itu sebabnya ini disebut sebagai hari raya roti tidak beragi. Sedangkan yang kedua adalah hari raya 7 minggu. 7 minggu atau 49 hari sesudah hari raya Paskah dan masuk ke hari yang ke-50 setelah hari raya Paskah, mereka merayakan hari raya yang disebut dengan hari raya Pentakosta. Kita tentu sudah akrab dengan hari raya ini. Bahkan kita juga merayakan, bukan? Dan yang ketiga, perhatikan, adalah hari raya Pondok Daun. Apakah yang dimaksud dengan hari raya Pondok Daun? Sebab ini belum digenapi, saudara. Tetapi nanti saya akan jelaskan kepada saudara bahkan tentang penggenapannya. Nah, catatan yang saya ingin berikan kepada saudara tentang 3 hari raya ini, sekali lagi, Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun, pokok utama dari ketiga hari raya ini adalah Yesus. Sehingga kalau kita sekarang merayakan hari-hari raya ini, khususnya baru 2 yang kita rayakan, yaitu Paskah dan Pentakosta, pokoknya adalah Tuhan Yesus. Dan kalau nanti yang ketiga digenapi, saudara, juga pokoknya adalah Yesus. Misalnya dengan Paskah. Fokus kita Paskah. Yesus, anak domba, yang secara tipologi dirayakan oleh bangsa Israel menyembelih domba. Siapakah domba itu? Dialah yang tadi kita nyanyikan. Yesus, anak domba Allah. Mulia namanya. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya kita yang berdosa diselamatkan. Bagaimana dengan Pentakosta? Sebelum Yesus naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu di Yerusalem sampai aku membaptis kamu dengan Roh Kudus. Murid-murid perlu menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman. Dan kekuatan itu bersumber dari kuasa Roh Kudus yang diberikan
oleh Yesus kepada mereka. Dan nanti penggenapan dari pondok daun-daunan pun inti atau pokok dari hari raya itu adalah Yesus. Di mana kita disingkirkan ke padang gurun untuk jauh dari mata antikris, si penguasa dunia keempat yang adalah antikris. Kita akan dipelihara karena Yesus. Jadi ketiga hari raya ini, saudara, sekali lagi, pokoknya, intinya adalah Yesus. Nah, ketiga hari raya ini dirayakan bangsa Israel secara turun-temurun seperti di dalam ayat pokok yang kita baca tadi, Ulangan 16 ayat 16 dan 17. Sejak mereka berada di padang gurun, mereka merayakan ini, saudara. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka hanya merayakan hari-hari raya tersebut hanya secara simbolik, hanya secara tipologi atau gambaran. Mereka tidak merayakan dalam penggenapannya. Hanya gambaran. Bahkan sampai hari ini mereka merayakan ketiga hari raya ini. Tetapi mereka melakukan semuanya hanya berdasarkan simbolik belaka. Menyembelih domba. Demikian juga datang beribadah, bawa persembahan, pulang selesai. Merayakan, saudara, hari raya pondok daun-daunan, tetapi mereka tidak menikmati apa-apa. Karena mereka hanya merayakan secara simbolik, hanya sebagai gambaran, hanya sebagai tipologi. Mereka tidak mengalami apa yang namanya Paskah itu, mereka tidak mengalami apa yang namanya Pentakosta itu, dan juga mereka tidak mengalami apa yang namanya hari raya pondok daun-daunan. Seperti saudara lihat catatan. Mereka cuma datang ke bait Allah, persembahkan korban, lalu lakukan ritual ini dan itu sesuai ketentuan, pulang ke rumah. Tetapi hati mereka hampa dan mereka tidak mengalami pengalaman rohani apa-apa. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa 3 hari raya yang dirayakan oleh bangsa Israel ini, saudara, 2 diantaranya sudah digenapi. Dan 1 yang masih belum digenapi. 2 diantaranya yang digenapi meliputi, saudara, yang pertama, Hari Raya Paskah. Mereka tidak menyadari itu. Tetapi kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, pada umumnya kita tidak tahu asal-usul Hari Raya Paskah itu dirayakan oleh siapa dan bagaimana cara merayakannya. Tetapi ketika kita mendengar berita tentang Yesus, percaya kepada Yesus, kita mengalami pengalaman yang disebut dengan Hari Raya Paskah ini. Dan yang kedua adalah Hari Raya Pentakosta. Nanti saya akan jelaskan detailnya apa itu Paskah, bukan? Walaupun pada umumnya ini sudah jadi pengalaman kita dan kita sudah menggenapi pengalaman ini. Yang kedua adalah Hari Raya Pentakosta, di mana orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah
mengalami penebusan. Anak domba Allah yaitu Paskah yang sejati, Paskah penggenapan itu, Paskah yang sebenarnya di mana Yesus mati di kayu salib. Kita percaya Dia mengorbankan dirinya bagi kita dan kita diselamatkan, kita dipenuhi dengan kuasa Pantekosta itu yang tidak lain adalah Roh Kudus yang memenuhi diri kita. Sedangkan satu hari raya yang belum digenapi, baik kalau orang Israel sampai sekarang tetap mereka merayakan cuma sekali lagi secara simbolik. Namun bagi kita yang percaya kepada Yesus, yang sudah mengalami Paskah Pentakosta, kita belum mengalami hari raya ini. Hari raya apa itu? Pondok Daud. Kapan kita merayakannya? Saudara ikuti pelajaran ini sampai kita mengerti. Tetapi yang saya ingin supaya kita sebagai pengikut Yesus benar-benar mengalami, merasakan, menikmati penggenapan hari raya ini. Jangan sampai 3 hari raya yang dirayakan secara simbolik oleh bangsa Israel ini, kita juga melakukan yang sama. Dalam artian, kita Kristen, kita ke gereja, ada hari raya Paskah, perayaan Paskah, kita ikut merayakan, tapi kita tidak mengalami Paskah itu sendiri di dalam diri kita. Kita cuma tahu kisah tentang Paskah, tetapi sebenarnya kita belum ditebus. Karena kita belum berurusan. Bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Dia, mengakui segala dosa, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengalami Paskah yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Tampilkan Paskahnya. Saudara perhatikan ini. Sampai saat ini bangsa Israel merayakan Paskah secara simbolik. Caranya bagaimana? Mereka menyembelih seekor anak domba jantan. Lalu mengolah domba yang menjadi korban itu. Begitu rupa, lalu mereka memakannya. Seperti kita makan perjamuan Tuhan, demikian mereka makan olahan daging domba ini dengan gulai pahit. Pahit berbicara tentang penderitaan atau sengsara. Itulah hari raya pembebasan bangsa Israel dari jajahan Mesir. Dengan artian sampai sekarang mereka merayakan Paskah untuk merayakan pembebasan dari jajahan bangsa Mesir. Sebab ini jadi pengalaman mereka 400 tahun. Dari tadinya yang hanya 70 orang. Yakub dengan anak-anaknya, saudara-saudara Yusuf juga. Berkembang biak, beranak pinak sampai jumlahnya kurang lebih 2-3 juta jiwa. Dan mereka disuruh kerja paksa begitu rupa dengan cara rodi. Bahkan supaya mereka tidak mempunyai kekuatan untuk perang. Setiap kali anak laki-laki yang lahir dibunuh. Supaya generasi mereka tidak berkembang. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Tetapi lewat Paskah simbolik inilah, dengan menyembelih domba lalu melaburkan darah domba, mereka bisa lolos dari jajahan Mesir. Dan mereka punya tanah perjanjian
yaitu Kanaan. Tetapi sekali lagi mereka hanya sampai di situ. Mereka tidak alami penggenapannya. Kalau begitu siapa yang mengalami, merayakan dan mengalami penggenapannya? Yaitu saudara dan saya. Kita mengalami penggenapan Paskah yang sesungguhnya. Bukan kita lakukan dengan ritual menyembelih ini dan itu, makan ini dan itu. Tetapi kita menerima Yesus sebagai anak domba Allah. Yang telah mengorbankan dirinya bagi kita untuk mati di atas kayu salib. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara tentang dahsyatnya pelayanan ini bagi kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia dibebaskan bukan dari jajahan manusia di muka bumi ini, tapi kita dibebaskan dari dosa, dari maut, bahkan dari kebinasaan. Bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi karena pengorbanan Yesus bagi kita di atas kayu salib. Dialah yang sudah membebaskan kita. Yesus sebagai anak domba Allah itu, dia sudah membebaskan kita. Dan kita, saudara, ingin benar-benar menjadi Kristen yang mengalami ini. Sebab itu saya berkata kepada seluruh jemaat GPDI Mahanaim, jangan sampai ada orang Kristen, jemaat GPDI Mahanaim, labelnya Kristen, namanya tercatat di buku daftar anggota jemaat GPDI. Tapi nama saudara belum tercatat di buku kehidupan. Karena saudara belum mengalami pengalaman Paskah yang sebenarnya. Penggenapan Paskah di mana saudara benar-benar telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu akan terekspresi dari cara hidup saudara yang baru. Saudara dilahirkan kembali. Hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sudah datang. Dengan perilaku yang baru, yang saudara tampilkan dalam kehidupan. Mungkin dulu orang mengenal dia dulu gini-gini, brengsek, buruk, jelek. Tetapi setelah saudara percaya Yesus, orang mengakui bahwa saudara adalah ciptaan baru. Karena pekerjaan Paskah ini. Dan kehidupan kekal itu menjadi satu kepastian bagi kita yang sudah menerima Yesus. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita lakukan ini? Bahkan dulu kita hanya menyelenggarakan 1 bulan 1 kali, minggu pertama. Sekarang minggu pertama dan minggu ketiga seperti hari ini. Tidak lain adalah kita ingin benar-benar mengalami dan terus merayakannya di hadapannya. Kita tunjukkan bahwa kita terima pribadi. Saya selalu mengingatkan 2 hal kepada saudara setiap perjamuan Tuhan. Jangan makan hanya sekedar makan, tetapi benar-benar kita menerima pribadinya dalam hidup kita ketika kita memakan ini. Dan kita menerima karya penebusannya lewat kematiannya di atas kayu salib dengan minum anggur yang merupakan gambaran darah Yesus yang dicurahkan untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang benar-benar telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia
akan mengekspresikan hidupnya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Sehingga berbeda, harus berbeda. Tidak boleh sama lagi. Tetapi sebaliknya lihat titik yang kedua. Kalau ada orang yang menolak, sudah dijelaskan. Bahkan kalau saya ikuti di YouTube perdebatan dari agama tertentu, saudara, yang menolak akan Yesus. Sudah dijelaskan begitu rupa, tapi mereka tetap menolak. Yohanes 3 ayat 18. Orang itu akan alami kebinasaan. Menolak Paskah itu. Sekarang coba kita lihat yang namanya Pentakosta. 50 hari setelah hari Paskah, bangsa Israel merayakan hari raya Pentakosta. Sekali lagi saudara, hanya dengan ritual ibadah, simbolik. Tetapi mereka tidak mengalami kuasa Pentakosta. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang telah percaya dan dilahirkan kembali di dalam Yesus, kita mempersembahkan hidup kita. Kita ingin memberi hidup kita kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Seperti Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Maaf saudara, ayat-ayat ini saya tidak bisa baca. Sebab kalau tidak waktu kita amat panjang saudara. Betul-betul kita bawa diri kita sebagai persembahan. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan sebagai seorang Kristianos yang jalan sesuai firman Allah. Maka tidak harus kita menunggu peringatan hari raya Pentakosta untuk kita dipenuhkan. Kapan dan dimanapun. Ketika kita datang kepada Dia, kita akan mengalami pengalaman Pentakosta. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya percaya banyak di antara saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena mengalami pengalaman Pentakosta, saya tidak akan menyuruh saudara mengangkat tangan. Tetapi ini adalah pengalaman pribadi dalam kehidupan kita. Di mana kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang ditandai dengan bahasa-bahasa baru. Keluar sebagai penyembahan dari mulut kita saudara. Bahasa baru yang disebut dalam bahasa Yunani dengan istilah glossolali itu. Itu bukan karangan kita, bukan bisa-bisaan kita. Tetapi itu adalah sepenuhnya pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Seperti yang dialami murid-murid ketika di loteng Yerusalem. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Dan dari 3 hari raya yang dirayakan bangsa Israel pada saat ini. Ada hari raya yang belum digenapi. Tapi sebelum saya membahas ke situ, saya ingin menegaskan kepada saudara, hendaknya kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus. Karena 2 hari raya ini sudah digenapi, ini seharusnya jadi pengalaman kita sebagai pengikut Yesus. Yesus rindu. Saudara tidak hanya sampai kepada titik bahwa saudara sudah percaya kepada Yesus dan saudara punya keyakinan penuh saudara sudah diselamatkan. Itu baik, tetapi itu belum cukup. Kita harus punya kuasa supranatural dalam diri kita. Kuasa ilahinya, yaitu Roh Kudus.
Firman Allah adalah kuasa yang memberikan kepada kita hikmat pengertian untuk bagaimana cara hidup kita di muka bumi. Tetapi yang memberi kekuatan adalah Roh Kudus. Itu sebabnya 2 hari raya ini harus jadi pengalaman dan digenapi setiap orang percaya. Saudara yang sudah penuh Roh Kudus, kalau saudara berdoa dingin-dingin saja, hati-hati. Ya, buat saya bangkitkan rohnya untuk terus hidup di dalam diri kita. Sehingga kalau saudara doa pribadi, saudara doa dengan glosolali itu sangat bagus sekali. Nah, sekarang yang ketiga, Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun ialah hari raya yang dirayakan bangsa Israel setelah panen. Ya, jadi sesudah Paskah, 50 hari Pentakosta, kemudian beberapa bulan kemudian mereka merayakan panen, dan setelah panen mereka merayakan hari raya yang ketiga, Hari Raya Pondok Daun-daunan, tapi sekali lagi mereka merayakan secara simbolik. Merayakannya setelah panen. Bagaimana cara mereka merayakan? Mereka harus merayakan dengan sukacita. Jadi, ada persoalan apapun dalam hidup mereka, mereka harus lupakan semuanya itu, tinggalkan semuanya itu, dan mereka bersukacita selama 7 hari dalam mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun-daunan. Caranya bagaimana? Bapak Ibu, mereka harus tinggalkan rumah mereka. Selama hampir 1 tahun mereka berkutat di rumah. Tidur, aktivitas, kerja, pulang, kembali di rumah. Rumah menjadi sentra, rumah menjadi pusat perhatian mereka. Bahkan mereka benahi rumah sebaik-baiknya begitu rupa. Tetapi pada saat merayakan Hari Raya Pondok Daun, mereka keluar dari rumah mereka, tinggalkan rumah mereka, dan mereka membangun pondok-pondok di sekitar halaman atau lebih jauh dari itu, pokoknya di luar rumah mereka. Dan selama 7 hari itu, mereka tidak boleh tinggal di rumah, tinggal di pondok-pondok, makan bersama, menikmati pesta dengan sukacita. Mereka menyanyi dengan begitu sukacita di pondok-pondok itu. Tetapi sayang saudara, sesudah itu mereka lipat lagi pondok itu, lalu kembali ke rumah. Hadapi problem lagi, hadapi masalah. Sukacita 7 hari itu kemudian berubah lagi dengan rutinitas yang mereka lakukan. Dan itu mereka kerjakan sampai sekarang saudara. Sekali lagi mereka lakukan secara simbolik. Tetapi jemaat dengar baik-baik. Kalau kita sudah merayakan Paskah, kita juga menggenapi Pentakosta dipenuhi dengan Roh Kudus. Inilah saat di mana hari raya ketiga ini, yaitu Hari Raya Pondok Daun, kita akan genapi. Dan kalau Paskah merupakan satu kepastian, saudara jujur bagi yang benar-benar sudah mengalami pengalaman ini. Paskah itu saudara alami, Pentakosta sudah alami. Kalau keduanya sudah dialami, maka yang ketiga, Hari Raya Pondok Daun, pasti saudara akan alami penggenapannya. Bangsa Israel hanya secara simbolik
Pertanyaannya sekarang, kapan hari raya Pondok Daun ini digenapi? Jawaban saya apa? Melihat situasi dan kondisi zaman sekarang ini. Dan tanda-tanda yang mulai terjadi, yang benar-benar saudara seperti apa yang dikatakan firman Allah. Saya berani katakan bahwa penggenapan hari raya yang ketiga ini tidak lama lagi. Pak Pendeta, kalau tidak lama lagi kapan? Dia akan kita alami, hari raya ini kita akan alami. Setelah, saudara lihat titik yang kedua di catatan, si penguasa dunia yang keempat. Yaitu antikristus dinyatakan dan dilantik di bumi ini. Lalu dinobatkan oleh iblis sebagai penguasa dunia. Yang keempat ini sesuai dengan Wahyu pasal 13 ayat yang ke-1 dan 2. Di mana iblis memberikan kepada si penguasa yang keempat ini. Apa? Kedudukannya, kekuatannya, dan tatanya. Kekuasaannya. Sehingga dia menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi ini. Dan ini akan jadi kenyataan, saudara. Ini bukan hoax, ini bukan sesuatu khayalan. Ini khayalan dari pendeta. Saya berbicara tentang firman Allah. Dan tidak ada satupun firman Allah yang tidak digenapi. Tanda-tandanya sudah semakin nyata dan begitu dekat. Tetapi saudara, lihat penjelasan saya tadi, kalau bangsa Israel ketika merayakan hari raya Pondok Daun, mereka keluar rumah mereka, tinggalkan rumah mereka, lupakan semua yang di rumah, yuk berpesta di pondok, menikmati sukacita. Demikian pun itu terjadi. Pada saat itu gereja, kalau saya bicara tentang gereja bukan bangunannya ya saudara, tapi kita para pengikut Yesus. Yaitu orang-orang percaya di akhir zaman akan mengalami pemisahan. Pemisahan di sini bukan ini dari kebangsaan ini dari suku ini si kaya, ini si miskin, ini pinter, ini aktif dan ini tidak, sama sekali tidak. Pemisahan di sini adalah pemisahan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Di mana Allah memisahkan kualitas jemaat yang benar-benar merupakan jemaat pilihan Allah seperti yang Allah inginkan. Sementara yang lain adalah jemaat yang cuma sekedar jadi Kristen. Ikut Yesus ya asal-asalan saja. Yang penting saya punya agama. Kalau ditanya agama apa? Kristen. Allah akan pisahkan. Gambarannya digambarkan seperti saudara lihat di tayangan ini. 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Dikisahkan tentang 10 gadis dalam satu komunitas. Gambaran gereja secara secara menyeluruh. Tetapi saudara, ketika mereka disuruh, mereka ikuti firman Allah, mereka pergi menyongsong. Tetapi tidak serta-merta mereka datang, lalu mempelai pun datang. Mereka diuji begitu rupa. Dengan situasi dan kondisi yang begitu rupa, saudara, dalam penantian menanti datangnya mempelai laki-laki. Maka lewat proses ini terujilah mana gadis yang benar-benar tekun dan bijaksana
dalam menantikan mempelai laki-laki, dan mana 5 gadis yang cuma asal-asalan. Terpisahlah menjadi 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijak, saudara, masuk menyongsong mempelai laki-laki, menikmati sukacita pesta sorgawi begitu rupa. Tapi 5 gadis bodoh berada di luar. Mereka mengalami satu keadaan, kalau saudara baca kisahnya, satu suasana di mana di sana ada tangisan dan kertak gigi. Karena kekejaman dari si penguasa yang keempat itu, yang tidak lain adalah antikris. Kalau masa itu tiba, seharusnya dari sekarang kita mempersiapkan diri. Supaya sebagai pengikut Yesus, orang Kristen, kita masuk kategori atau golongan orang-orang yang bijak. Mempersiapkan diri kita begitu rupa. Sedangkan kalau saudara baca dalam Matius 24 ayat 37 sampai 42. Digambarkan juga oleh Yesus bagaimana ada yang seorang dibawa, disingkirkan kepada guru. Tetapi yang lain ditinggalkan. Wow. Yang disingkirkan luput dari antikris. Tapi yang ditinggalkan, ketinggalan karena enggak berkualitas. Harus berhadapan dengan penguasa keempat itu. Yang tidak lain adalah antikris itu. Gereja sempurna seperti gereja yang sempurna yaitu pengikut Yesus sejati akan disingkirkan kepada guru jauh dari penguasa dunia keempat. Kita tidak akan melihat apalagi sampai dia menguasai kita, yaitu tokoh antikris itu. Itu jelas saudara ditulis bagi mereka yang ketinggalan. Mereka harus berhadapan dalam Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Tetapi gereja yang sempurna, pengikut Yesus yang sejati, dia akan disingkirkan, dia akan diluputkan, dia jauh dari mata antikris. Si penguasa dunia, yang bagaimana cara dia berkuasa di muka bumi, nantikan 2 minggu mendatang ya, saya akan jelaskan ini lebih jauh kepada saudara. Kita ingin menjadi gereja yang sempurna. Semakin maju di dalam dia, amin. Semakin mengasihi dia, cinta dia, dan sungguh-sungguh dalam pengiringan kita, dalam kekristenan kita. Sekarang saudara, tentang penguasa dunia ini, kita sudah bahas 2 minggu yang lalu bahwa iblis sebenarnya dia berusaha ingin secepat mungkin saudara memunculkan penguasa dunia ini. Karena pengaruh penguasa dunia ini, yaitu sang antikris, semua akan takluk kepada dia dan mengikuti keinginannya. Dan apa target yang iblis lakukan? Lewat si penguasa dunia, itu sebabnya dia diberi kuasa, dia diberi kedudukan, dan dia diberi kekuatan begitu rupa. Yaitu dia akan memaksa semua orang di muka bumi ini untuk menyembah kepada dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu nanti antikris berkuasa di muka bumi selama 3,5 tahun, perhatikan baik-baik. Gereja mungkin ada, entah mereknya apa, dan rumah-rumah ibadat lainnya ada,
Tetapi yang mereka lakukan ritual penyembahan bukan lagi kepada Tuhan. Pusat penyembahan mereka dua. Satu adalah iblis dan yang kedua adalah antikris. Mengerikan. Sangat mengerikan. Kalau tidak mau tunduk, solusinya hanya satu. Mati dengan cara syahid. Itu sebabnya saudara, kalau ada kesempatan untuk kita lolos dengan mempersiapkan rohani kita dari sekarang, kenapa kita tidak lakukan? Dan kita tetap menjadi pengikut Yesus yang nyantai-nyantai saja. Tetapi perhatikan, lihat catatan lebih jauh. Karena kasih Yesus yang begitu besar, Ia tidak mau ada seorang pun di antara kita, saudara dan saya, mengalami penderitaan karena antikris, apalagi sampai binasa oleh sebab antikris. Itu kasih Yesus. Sebab itu saudara, minggu yang lalu, 2 minggu lalu kita sudah bahas 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, saya tidak akan bahas keseluruhan lagi. Ya. Tapi saya ingin menekankan 2 hal kepada saudara. Yang pertama ayat 7. Yuk semuanya perhatikan ayat 7. Apa kata ayat 7? Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Rasa enggak? Kalau saudara punya sensitivitas ilahi, saudara akan merasakan. Saya mengalami masa kanak-kanak, situasi dan kondisinya tidak seperti ini. Apalagi berbicara tentang kejahatan, moral dan sebagainya. Wow. Saya beranjak jadi remaja pun demikian. Jadi pemuda, pria parubaya sampai sekarang. Sudah kepala 7. Keadaan yang menandakan tentang kedurhakaan benar-benar sudah bekerja. Walaupun mungkin belum optimal ya. Belum maksimal dalam pergerakan arah ke sana. Tetapi perhatikan, sekarang masih ada yang menahan. Si pendurhaka itu masih ada yang menahan kemunculannya. Sebab kalau dia sudah muncul, wow. Dan kalimat berikutnya apa katanya? Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Jadi rupanya kemunculan penguasa keempat, si pendurhaka itu masih ada yang menahan. Nanti kalau yang menahannya disingkirkan, apa katanya? Ayat selanjutnya di ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi kalau yang disingkirkan itu sudah tidak lagi menghalangi si pendurhaka itu, barulah dia akan dimunculkan. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuh dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau Yesus datang kembali. Nah, sekarang coba kita bahas ayat ini ya. 2 ayat ini kita bahas dengan lebih detail. Yuk, saudara perhatikan. Yang pertama kalimat yang saya angkat di ayat 2, di ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Saya percaya ya, saudara yang benar-benar mengikut Yesus, saudara,
Tidak menganggap, keadaan dunia biasa-biasa aja tuh, enteng-enteng. Pasti saudara merasakan bagaimana kedurhakaan itu bekerja begitu rupa. Dan yang dimaksud kedurhakaan di ayat ini adalah kejahatan dan dosa, yaitu roh penyangkalan, roh perlawanan akan Yesus, yaitu roh antikris telah bekerja di dunia ini begitu rupa. Saya beri catatan kepada saudara, tokohnya belum muncul. Sebab nanti si penguasa keempat, tokoh antikris itu orang, saudara. Dia bukan monster, dia bukan roh. Orang dengan kekuasaan dan adidayanya dia bisa memperlakukan apa saja dengan penduduk di dunia ini. Tetapi saudara perhatikan, walaupun tokohnya belum muncul, tapi rohnya sudah mulai bekerja. Dia bekerja mulai di kalangan kanak-kanak. Aduh, hati-hati lindungi anak-anak kita. Pelihara mereka dengan doa kita, dengan bimbingan kita, dengan arahan kita. Bawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Apalagi ketika mereka beranjak remaja, aduh jangan lepas anak kita begitu saja. Bekali mereka dengan bekal firman Allah, saudara. Karena antikris dia bekerja di kalangan anak-anak muda. Demikian juga keluarga-keluarga. Dia menyerang suami, dia menyerang istri, dia menyerang keluarga. Bahkan sampai sudah nenek kakek pun lansia. Gak luput menjadi sasaran serangan antikris begitu rupa. Dia bekerja. Saya rasa saya tidak perlu vulgar menjelaskan kepada saudara seperti apa itu. Tetapi saudara, penyangkalan dan perlawanan kepada Yesus, yaitu roh antikris, sudah ada di mana-mana. Jadi kalau saudara baca berita atau mendapat berita dari seseorang yang menjelaskan tentang keadaan di berbagai negara, jangan saudara berkata bahwa semuanya itu hoax. Tidak sedikit di antaranya memiliki fakta dan data yang jelas. Saya dikirimi oleh seorang hamba Tuhan dari luar negeri, menjelaskan tentang bagaimana keadaan di negerinya. Saudara, ada sebuah gereja dihancurkan begitu rupa. Kalau di sini berbicara tentang penghancuran gereja, kita kan tahu dari kaum radikal. Ini bisa saja antikris pakai mereka, tetapi tidak. Ini dari diri mereka. Mereka bongkar. Aduh, sebenarnya saya kepingin tayangkan itu, saudara. Walaupun durasinya cukup panjang ya, 6 menit sih. Bagaimana gereja itu dibongkar. Lalu mereka katakan, kenapa alasannya? Mereka menyatakan diri bahwa mereka sudah menjadi kaum agnostik. Agnostik itu identik dengan ateis, saudara. Tidak bertuhan. Mereka tidak butuh Tuhan lagi. Ngeri enggak, saudara? Saya nggak bisa bayangkan kalau nanti tokohnya itu ada di muka bumi. Mau jadi apa dengan bumi ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sekarang katanya, lihat catatan ini. Yang kedua, masih ada yang menahan. Kemunculan dari tokoh itu masih menahan, tapi rohnya sudah mulai ada, kata firman Allah. Apa maksudnya, saudara?
tokoh atau oknum si penyangkal Yesus yang kita telah pelajari, yakni penguasa dunia keempat, yaitu si antikris, itu belum akan muncul atau belum dapat menyatakan dirinya sampai saat ini. Kenapa? Ada yang menahan. Kenapa? Lihat catatan. Sebab masih ada yang menahan kemunculan antikris. Lanjut. Siapakah yang menahan kemunculan tokoh antikris di dunia ini? Kalau jawaban saudara bahwa yang menahannya adalah Yesus, saya merasa jawaban saudara tidak terlalu salah. Sebab hanya satu-satunya oknum yang mampu menahan antikris, bahkan mengalahkan, adalah Yesus. Tetapi saudara, mengapa Yesus harus menahan lebih dahulu kemunculan antikris itu? Sebab kalau sampai dia diizinkan sekarang ini muncul, kita semua akan jadi korban. Karena kita belum siap menghadapi itu. Kalau sampai antikris datang, lalu kita enggak disingkirkan, jangan-jangan kita akan menyangkali Yesus semuanya. Dan kita akan menjadi anggota antikris, pengikut antikris dan binasa di dalam neraka yang kekal. Itu sebabnya karena belas kasihan Tuhan, Yesus menahan kemunculannya. Lihat kalimat terakhir yang baru muncul. Kita, yaitu gereja, orang percaya kepada Yesus, dicintai oleh Yesus. Yesus hendak kehendaki kita jadi mangsa antikris. Dan kita binasa oleh karena antikris itu. Itu sebabnya dia tahan kemunculannya dan dia ingin membangun saudara dan saya. Sehingga kekristenan kita, saudara, menjadi Kristen yang benar-benar seperti yang Yesus inginkan. Inilah yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena kalau diilustrasikan, saudara dan saya ini digambarkan seperti calon mempelai wanita. Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Kalau mempelai laki-laki sudah berdandan begitu rapi dengan jas yang cakep, gagah, manis, layak pakaiannya. Calonnya saudara masih berantakan keadaannya. Ya jelas nggak layak dong. Itu sebabnya dalam Roma 8 ayat 29 kita diharapkan bertumbuh ke arah Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Itu sebabnya saya ingin tampilkan gambar ini kepada saudara. Gambar yang akrab supaya saudara nggak berpikir banyak lagi. Tentang tingkat atau kualitas kerohanian pengikut Kristus. Saudara sudah hafal, tampilkan aja ayatnya. Ayatnya, gambarnya. Inilah posisi saudara dan saya sebagai orang yang sudah alami Paskah, beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Tetapi target kita, saudara, kita harus meningkatkan kualitas rohani kita. Dari seorang yang cuma percaya kepada Yesus, kita harus menambahkan sebagai seorang beriman ini menjadi orang yang mengekspresikan kebajikan. Kalau ada ngaku Kristen tapi nggak ada buah kebajikan, itu pret saudara, omong kosong. Kristen no.
Bahkan bukan hanya kebajikan, saudara harus meningkatkan pada pengetahuan, penguasaan diri terhadap dosa, terhadap kejahatan, terhadap emosi, perasaan negatif, pikiran dan sebagainya. Sehingga benar-benar kita kudus baik tubuh, jiwa maupun roh kita. Demikian kita meningkat menjadi pengikut Yesus yang tekun. Apapun yang terjadi kita tidak tergoyahkan. Memiliki kesalehan artinya hidup taat sesuai firman Allah. Jadi Kristianos, lalu kita mengekspresikan kasih kita. Sebelum kita bisa mengekspresikan kepada musuh, praktekkan dulu kepada saudara seiman. Adakah di dalam diri kita ada kasih persaudaraan itu yang disebut dengan kasih filia? Sampai kita menjadi seperti Yesus. Memiliki kasih agape. Bahkan orang yang memusuhi, kita kasihi dengan kasih yang tulus. Seperti Yesus. Dia rela mengasihi orang-orang berdosa, bahkan orang-orang yang memusuhi dia. Begitu rupa. Sekarang coba turunkan lagi orangnya. Turunkan lagi. Mundur aja, klik mundur. Stop. Saya ingin kejujuran kita. Saudara sudah jadi Kristen. Tapi kira-kira posisi kerohanian kita sampai detik ini ada di titik mana? Kita jujur. Saudara nggak perlu jawab. Saudara hanya berurusan dengan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Saya harus jujur, saya mengaku. Saya masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Saya tidak perlu sebutkan kepada saudara saya sampai di titik mana. Tetapi saya berusaha sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ingin menjadi teladan bagi jemaat dan dilihat saya seperti yang Tuhan inginkan. Nah, untuk kita bisa mencapai target itu, saudara, tidak bisa tidak, kita harus melewati masa-masa di mana kita memiliki kekuatan ilahi di dalam hidup kita. Sehingga kita bukan dengan kekuatan kita bisa menapaki tingkat-tingkat rohani yang Tuhan inginkan dengan kekuatan dan kegagahan kita. Tetapi betul-betul dengan kuasa ilahinya yang bekerja dalam diri kita. Langsung saja lompat ke gambar berikutnya. Tolong. Saya akan mulai dari sini. Sebab saya beri tema korelasi atau hubungan antara penyingkiran gereja dengan 3 hari raya. Dari sinilah pentingnya pengalaman hari raya itu dalam diri kita. Sebentar, saya dulu jelaskan dulu ya. Nah, coba kembali lagi aja ini. Oke. Saudara, dari firman Allah kita mengerti sebenarnya manusia posisinya begitu mulia. Ya, Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi manusia dikecoh oleh si penguasa jahat yaitu iblis. Yang nanti dia beri kuasa kepada antikris di akhir zaman. Membuat manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia ada di posisi maut. Kenapa saya katakan begitu? Karena upah dosa adalah maut. Nggak ada tawar-menawar lagi. Dan maut ini nggak bisa kita bayar dengan amal, perbuatan baik, gini-gini dan sebagainya. Seperti agama tertentu yang mengajarkan itu. Tidak bisa.
harus ada yang rela menebusnya. Itu sebabnya Allah harus menjadi manusia. Karena kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa mati untuk menggantikan posisi kita. Sebab itu kita lihat bagaimana Yesus, dia adalah Allah, tapi dia rela jadi manusia, mati di kayu salib. Dan ketika dia mati di kayu salib, inilah yang disebut Paskah. Sayang, Israel cuma simboliknya aja. Tapi kita bersyukur, kita terima Yesus. Dan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipindahkan dari maut kepada hidup karena iman. Dan dengan beriman kepada Yesus, perhatikan posisi kita save, saudara, aman. Asal saudara tetap setia. Sampai Tuhan panggil, setia dalam iman kepada Yesus. Tetapi bagi kita yang hidup di akhir zaman, kita berjalan mengikut Yesus, kita akan sampai pada waktu di mana si penguasa keempat itu akan menyatakan diri. Kalau gerejanya sudah siap, dia akan menyatakan diri. Tuhan gak akan tahan lagi. Dan pada saat itulah kita disingkirkan untuk kita jadi gereja yang siap. Sebab itu Tuhan dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 8 menjelaskan kita harus bertumbuh. Item pertumbuhan kekristenan kita, lihat ini. Itu sebabnya tadi saya bertanya kepada saudara, jujur yo sebagai anak Tuhan, kita ini ada di posisi mana? Jangan main-main lagi dalam hidup ini. Kalau saudara mau main-main dengan apa? Tetapi kalau mau main-main dengan hidup saudara buang waktu dan sebagainya, akhirnya kesempatan yang kita punya lagi, habis kita. Gunakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Saudara, kita nggak mungkin bisa meningkat dengan kekuatan kita, dengan otot, dengan uang kita, dengan jaga diri seperti orang tertentu kepalanya dibotaki bungkus. Itu tidak bisa, saudara. Satu-satunya kuasa yang yang sanggup memampukan kita untuk kita melakukan, saudara, perbuatan-perbuatan ilahi yang luar biasa adalah hari raya yang kedua, Pentakosta. Ini kita diurapi dengan Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, Dia memampukan kita untuk kalahkan dosa, kejahatan, dan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Maka oleh kekuatan Roh Kudus, saudara akan dimampukan bergerak menjadi anak Tuhan yang mengekspresikan kebajikan. Seperti yang Tuhan inginkan. Demikian pun bukan hanya sampai kepada kebajikan. Saudara menjadi anak Tuhan yang mengerti firman Allah dan melakukan firman Allah begitu rupa. Ada banyak orang ahli Alkitab, pakar malahan, tapi nggak mempraktekkan. Karena nggak punya kuasa di dalam dirinya. Tapi walaupun kita sederhana, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita dimampukan melakukan kehendak Tuhan. Terus menjadi orang yang punya penguasaan diri terhadap emosi. Banyak kali kita sudah kalah dengan emosi kita, ya. Perasaan, pikiran,
bahkan kerentak hati, dan juga dosa-dosa lainnya. Tapi kita bisa mampu untuk menguasai dia. Menjadi pengikut Yesus yang tekun. Apapun yang terjadi, kesusahan apapun terjadi, saudara punya prinsip. Sekali Yesus tetap Yesus. Sampai saudara menjadi pengikut Yesus yang betul-betul hidup sesuai firman Allah, saleh. Kasih terekspresi kepada saudara seiman. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya bukan kasih kita. Sampai menjadi seperti Yesus. Dan momen posisi seperti ini. Ketika gereja sudah sampai di sini. Saatnya akan tiba. Pondok daun akan terjadi. Digenapi. Kita nggak mungkin alami pondok daun kalau dua ini tadi, Paskah dan Pentakosta, kita tidak alami. Apa yang terjadi? Kliknya memang agak lama ini, agak lemot saudara. Kita akan disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata ular. Antikris disingkirkan, bebas. Sebab itu mari jemaat, jadilah pengikut Yesus yang setia. Nikmati pengalaman-pengalaman yang Tuhan sediakan bagi kita. Paskah mungkin secara umum kita sudah alami. Pentakosta. Sampai pondok daunan itu kita alami, kita genapi dalam kehidupan kita.